Perkenalkan, nama saya Fenty Dewi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pengukuran kinerja dan fungsi pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Menurut Mahmudi, membagi fungsi pengendalian manajemen menjadi dua bagian, yaitu pengendalian formal dan informal, di mana pengendalian formal dilakukan melalui saluran komunikasi formal berupa aktivitas-aktivitas resmi organisasi yang sifatnya rutin, seperti perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, organisasi anggaran, dan evaluasi kerja, di mana pengendalian informal dilakukan melalui jalur saluran komunikasi informal seperti komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, memo, observasi, lapangan, jamuan atau disebut juga metode, melalui metode manajemen dengan berjalan-jalan. Di dalam organisasi pemerintahan biasanya lebih menggunakan pengendalian formal. Akan tetapi, setelahnya adanya konsep manajemen publik baru, pendekatan pengendalian manajemen sektor publik, terutama pemerintahan, menjadi lebih fleksibel, yaitu kombinasi antara pengendalian informal dan formal. Konsep filosofi pengendalian aktivitas tidak hanya relevan diterapkan untuk organisasi bisnis, akan tetapi juga dapat diadopsi pada sektor organisasi publik. Kemudian contoh penerapan pengendalian aktivitas pada organisasi sektor publik adalah penerapannya penganggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah, di mana pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dimulai sejak dikeluarkannya Kepmendagri nomor 29 tahun 2002. Sedangkan manfaat menyusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintah adalah yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai manajemen kinerja B. Yang kedua, memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja, serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja tersebut. Keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan atasan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Keenam, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan tersebut sudah terpenuhi. Ketujuh, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Kedelapan, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Berdasarkan tujuan dan manfaat di atas, dapat disimpulkan pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan tersebut, yang dimana yang pertama, 1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, yang dimana maksudnya adalah untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kinerja. Akibatnya, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian yang kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya pembuatan keputusan. Yang terakhir, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan suatu akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kemudian sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem dalam menentukan strategi yang telah diterapkan dan upaya mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi. Fokus utama sistem pengendalian manajemen di sektor publik berkaitan dengan bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, di sini saya akan membahas bagian B, kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan desain sistem pengendalian manajemen. Nah, di sini desain sistem pengendalian yang efektif harus mempertimbangkan beberapa faktor yang nantinya akan berpengaruh dalam menyusun sistem pengukuran kinerja. Adapun yaitu sebagai berikut. Dan yang pertama, desain sistem pengendalian tergantung pada karakter lingkungan yang dihadapi. Tidak ada sistem pengendalian manajemen
yang terbaik yang ada hanyalah apakah sistem pengendalian manajemen yang diterapkan cocok atau tidak dengan karakteristik organisasi. Nah, adapun yang kedua yaitu paradigma. Di sini paradigma merupakan peta yang menggambarkan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Paradigma akan mempengaruhi cara berbicara anggota dalam organisasi dan bersikap atau bertindak. Dan yang ketiga yaitu sistem terdiri dari atas dua bagian, yaitu proses struktur, proses terkait dengan tahapan yang harus dilalui, sedangkan struktur terkait dengan komponen yang berkaitan dengan yang lainnya secara bersama. Dan adapun yang terakhir, keahlian manajerial atau komponen yang diperlukan untuk menjalankan suatu sistem yang dirancang. Meskipun sudah disusun dengan baik, namun jika anggota dalam organisasi tersebut banyak yang tidak berkomponen untuk melaksanakan, maka sistem tersebut tidak berjalan. Kemudian bagian C, konsep flow for money, konsep dasar atau input, output, dan outcome, dan konsep nilai terbaik pada pengukuran kinerja. Konsep flow or money pada pengukuran kinerja merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, aktivitas, dan efisiensi kinerja program. Kegiatan dari organisasi, konsep ini adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik. Nah, untuk mengimplementasikannya, konsep pada pengukuran kinerja diperlukan untuk pengembangan indikator kinerja. Nah, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Pengukuran kinerja dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Kemudian untuk mengimplementasikan konsep pada VFM pada pengukuran kinerja diperlukan pengembangan indikator kinerja. Nah, indikator kinerja dikembangkan dari variabel kunci yang berhasil dibantu oleh organisasi untuk unit kinerja yang terkait untuk diketahui tingkat pencapaian kinerjanya. Nah, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau kinerja standar. Nah, begitu juga dengan organisasi perkembangan orientasi pengembangan indikator. Di sini kinerja harus seimbang, yaitu tidak hanya mengembangkan indikator kinerja keuangan saja, melainkan juga indikator kinerja non-keuangan. Antara indikator hasil pengembangan indikator proses dan antara indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Nah, bagian A, pengukuran ekonomi. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan dengan kaitan lain. Ekonomi adalah praktik pengembalian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan dengan proses konteks organisasi pemerintahan. Nah, ukuran ekonomi merupakan berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. Bagian B, pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari kinerja pokok bahasan flow for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara keluaran yang dihasilkan terdapat input yang digunakan. Nah, perbaikan terhadap efisiensi dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, meningkatkan output pada tingkat input yang sama-sama. Dan yang kedua, meningkatkan output dalam proses yang lebih besar dari proses peningkatan masukan. Dan adapun yang ketiga, menurunkan input pada tingkat output yang sama. Selanjutnya yang keempat, menurunkan masukan pada tingkat proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan keluaran. Kemudian bagian C, pengukuran aktivitas. Aktivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi tercapai tujuannya. Nah, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka telah berjalan dengan efektif. Efektivitas yang melihat apakah suatu program atau kegiatan
setelah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran aktivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dengan outputnya, cost of outcome. Suatu pelayanan mungkin dilakukan secara efisien, namun belum tentu pada efektivitas pelayanan tersebut tidak menambah nilai bagi pelanggan. Di sini kita membahas tentang Mahmud 2007-89 menyebutkan bahwa indikator kinerja yang akan dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik yaitu sederhana dan mudah dipahami, dapat diukur, dapat dikuantitatifkan, dikaitkan dengan standar atau target kinerja. Selanjutnya berfokus pada pelayanan, pelanggan, kualitas, dan efisiensi. Dan selanjutnya berfokus pada pelayanan, pelanggan, kualitas, dan efisiensi. Dikaji secara teratur, pengawasan ulang atau monitoring, dan kaji ulang terhadap indikator yang telah harus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan serta sebagai upaya untuk menciptakan budaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu indikator input. Indikator input ini adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Proses tersebut dapat berbentuk program atau kegiatan. Ukuran input mengindikasikan jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk suatu program, aktivitas, dan organisasi. Kemudian ada indikator output. Menurut Sudrajat menyatakan bahwa pengukuran output harus memiliki karakteristik, diantaranya yang pertama yaitu ditunjukkan ke bidang kinerja sesungguhnya, yaitu berupa output yang benar dan menunjukkan kinerja yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu tepat sasaran dalam artian tidak hanya mencerminkan estimasi kasar. Yang ketiga tepat waktu, dan yang terakhir yaitu objektif dalam artian tidak dapat dimanipulasi. Jika pengukuran output tidak memiliki salah satu dari 4 karakteristik tersebut, maka sistem pengendalian yang berorientasi kepada output kemungkinan besar mengalami kegagalan. Secara umum, pengukuran output dapat berbentuk kuantitatif dan keuangan atau kuantitatif dan non-keuangan. Kemudian ada indikator outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output karena output hanya mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome dilakukan untuk mengukur nilai suatu kegiatan atau program. Pengukur output lebih bersifat mengukur kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu aktivitas, sedangkan pengukuran outcome mengukur nilai kualitas dari output tersebut. Pengukuran outcome adalah pengukuran dampak sosial suatu aktivitas. Kemudian konsep based value. Konsep based value merupakan perluasan dari konsep VFM. Dalam konteks organisasi pemerintahan, konsep based value merupakan suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemerintah memberikan pelayanan publik untuk memberikan pelayanan terbaik atau base value. Karakteristik utama base value adalah penetapan serangkaian indikator kinerja untuk mengukur unit kerja pemberi layanan yang merupakan unit kerja base value. Selanjutnya, bagian implementasi pengukuran kinerja di pemerintahan. Menurut Mahmud, bahwa manajemen kinerja yang terintegrasi atas 2, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Perencanaan kinerja terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, 1. Penentuan visi dan tujuan serta strategi ke dalam.
Yang kedua, penerjemahan visi, misi, dan tujuan serta strategi. Yang ketiga, sasaran strategi. Keempat, inisiatif strategi. Kelima, indikator kinerja. Keenam, target kinerja. Ketujuh, penyusunan program. Kedelapan, yaitu penyusunan program. Sementara untuk pengukuran kinerja base value dapat dibangun atas 3 komponen utama. Yang pertama, komponen visi, misi, dan target. Yang kedua, komponen input, proses, output, dan outcome. Kemudian yang terakhir yaitu komponen pengukuran ekonomi, efisien, dan efektivitas. Tahap perencanaan kinerja dimulai dengan tahap menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target. Tahap ini dituangkan dalam dokumen rencana strategis atau RENSTA. RENSTA dihasilkan melalui kombinasi 2 pendekatan, yaitu pendekatan top-down dan bottom-up. RENSTA dihasilkan dari hasil pendekatan top-down, merupakan inisiatif dari pemerintah yang merupakan pejabat dari visi dan misi kepala daerah. Sedangkan RENSTA dihasilkan dari pendekatan bottom up, merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik. Standarisasi pelayanan tersebut dijabarkan dalam standar belajar yang disebut dengan ASB dan program kegiatan yang di dalamnya dicantumkan tolak ukur kinerjanya. Rencana kinerja ini harus terkait atau selaras dengan rencana strategis pemerintah. Rencana yang membuat program dan kegiatan sebagai penyebaran dari visi, tujuan, dan strategis pemerintah atau pemerintah daerah disebut dengan rencana kerja pemerintah atau RKP, dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Sedangkan rencana kerja yang berisi kegiatan tolak ukur kerja, jenis indikator, target kinerja, sasaran kegiatan, dan usutan anggaran disebut dengan rencana kerja anggaran RKA. Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pengendalian format dilakukan melalui atur komunikasi formal berupa aktivitas resmi organisasi yang bersifat rutin seperti perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, organisasi anggaran, dan evaluasi kerja. Pengendalian informasi ini dilakukan melalui jadwal saluran komunikasi informasi seperti komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, memo, observasi lapangan, jamuan atau disebut dengan metode melalui metode manajemen oleh jalan-jalan. Perencanaan kinerja terdiri dari 4, yaitu visi dan misi dan menyiapkan program. Sementara itu mengukur nilai kerja untuk UAN dibangun atas 3, yaitu visi, misi, dan target.